WIB, coba cek Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Diskon gede-gedean bebas ongkir sepuasnya. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Halo teman-teman, balik lagi di Five Voice Inspirasi Bestie, tempat yang ngobrol santai tapi tetap dapat maknanya. Malam ini tamunya bakalan keren banget, seorang penari sekaligus pengajar tari yang udah malang melintang nih ikutin lomba. Tanpa lama-lama kita langsung panggil aja Liana Hadayani. Hai, boleh disapa dulu nih teman-teman. Hai semuanya. Kita langsung mulai aja kali ya. Boleh, Kira-kira boleh. Liana kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih? Akhir-akhir ini masih ngajar aja sih, karena anggotanya kan lumayan banyak nih, jadi lumayan sibuk juga buat bagi waktunya gitu. Jadi hari ini akhir-akhir ini full time gitu ya ngajar. Oke deh. Nah awalnya nih tertarik sama kegiatan nari-menari, apakah karena nonton pertunjukan gitu ya bikin jadi inspirasi atau ada role modelnya? Awalnya karena emang ada keturunan ya dari keluarga, terus lama-lama tuh suka ikut-ikut tampil, akhirnya makin tertarik aja sih dari situ. Oh berarti emang udah kebiasaan gitu ya dari kecil. Nah kira-kira dari udah berapa lama nih kayak ikut apa sih nari dan ngajar-ngajaran gitu? Kalau untuk ikut narinya itu dari 2017 waktu masih SMP, tapi kalau untuk ngajarnya itu dari 2020 waktu SMA kelas 1. Berarti udah lama banget ya. Udah ngajar juga, udah narinya juga. Dan pasti kan ada dong nih tarian yang paling sering Liana bawa. Itu kira-kira tarian apa sih dan kenapa itu sering banget dibawain gitu? Atau mungkin itu jadi salah satu favorit tari Liana? Kalau tari favoritnya yang sering dibawa ini tari Samar atau Jaro, karena walaupun tariannya susah tapi itu tuh bikin tantangan aja sih, karena kan kita harus temponya harus lebih cepat, terus juga kayak apa sih namanya, kita tuh harus jalan, harus duduk tapi sambil jalan, jadi tuh harus benar-benar konsentrasi, Balance gitu ya. Uh, Itu pasti susah banget ya nyamain dari gerakan satu ke gerakan dua. Pasti teman-teman juga udah pada ngerti lah ya susah dan sulitnya gitu. Nah aku juga dengar kamu sering banget nih ikut lomba personal ya, yang kamu ikutin sendiri. Kira-kira udah lomba apa aja sih waktu itu? Waktu itu tuh aku sama teman-teman aku itu lomba Ratu Jaro, itu tuh di Sejabodetabek, di Mall Cinere itu juara 3, terus di Mall Fluid juara 3, terus di Lipo Mall itu juara 2. Deg-degan banget gak tuh Sejabodetabek kan pasti Iya. gimana ya Jabodetabek tuh Karena luas banget. lawannya juga anak sanggar nih, jadi kita kan bukan anak sanggar ya, kayak otodidak aja, jadi lumayan ngendon sih sebenarnya, tapi aman. Nah, tadi kan Liana juga udah lomba sendiri. Udah pasti kan ada transisinya nih. Gimana sih awalnya dari yang lomba terus tiba-tiba jadi ngajar gitu. Awalnya tuh sebenarnya di sekolah aku tuh waktu SMP itu nggak ada ekskul tari, tapi aku tuh ngebentuk sendiri sama teman-teman aku buat lomba di luar bawa nama sekolah. Akhirnya setelah aku lulus SMA, di situ kepala sekolahnya ngabarin aku minta tolong diajarin adik-adiknya buat tampil wisuda. Oh jadi kamu dilihat gitu ya sama kepala sekolah terus kamu jadi dipanggil gitu. Keren banget sih kalau kayak gitu. Nah pasti kan kalau ngajar anak-anak gitu pasti ada tantangannya dong. Kira-kira tantangan atau kesulitan ngajar anak-anak tuh apa sih? Tantangannya itu karena mereka ini kan umur-umuran mereka kan masih labil ya, jadi kita tuh harus masuk dulu ke dunia mereka. Kita tuh harus tahu, sebelum latihan tuh aku selalu ajak mereka buat sharing kayak mereka tuh keadaannya hari ini tuh gimana ya, biar mereka tuh latihannya nih sebelum masuk materi mereka tuh tenang dulu. Karena aku selalu bilang ke mereka, kalau seandainya kita mau nari, kita tuh hati kita sama pikiran kita tuh harus tenang, karena kita kan di sini penari, kita dituntut untuk profesional, jadi orang-orang tuh nggak mau tahu kita tuh lagi keadaan kayak gimana. Jadi itu sih tantangan terberat aku menurut aku ya. Oh berarti emang kita harus ini banget ya, harus masuk ke dunianya banget supaya mungkin mereka juga nggak terasa jenuh gitu ya, pusing. Bener sih, aku setuju banget tuh. Karena kan kalau ngajar anak-anak juga bukan hal yang mudah gitu ya pastinya. Keren banget sih. Nah kalau misalkan tadi kan kamu udah ngajarin gitu ya, nah, lomba apa aja sih yang udah dipenangin sama anak-anak yang kamu ajarin? Kalau buat lomba sebenarnya baru 2, karena kita jarang buat lomba. Kemarin-kemarin itu aku baru fokus buat tampilan di sekolah, karena kalau seandainya dibawa keluar itu kan mentalnya harus siap dulu kan. Jadi kalau buat lomba itu kemarin kita baru lomba sekota Depok itu juara harapan 3, terus lomba Sejabodetabek itu juara 2.
berarti emang harus melatih mental dulu. Menurut kamu melatih mental anak-anak usia kayak gitu tuh susah gak sih? Susah banget karena kadang juga nggak semua anak-anak ekskul tari ini punya bakatnya di tari gitu, jadi lumayan ribet lah. Tantangan ya buat kamu buat ngajarin anak-anak yang masih mut-mutan gitu ya. Nah, kalau aku boleh tahu kira-kira ada nggak sih kostum favorit? Biasanya kan kalau anak-anak tuh bisa suka request ya, mau nari ini karena kostumnya lucu atau bagus gitu. Kira-kira ada nggak sih? Kalau untuk kostum favorit itu waktu itu aku pernah nyuruh mereka bawa tari Wonderland. Di situ aku bikin konsepnya semua tarian, semua kostum itu aku bikin di satu tarian. Jadi ada kostum Kalimantan, Aceh, terus juga dari Jawa, semuanya itu pokoknya ada dalam satu tarian itu. Oh, berarti sekali penampilan gitu langsung Iya. banyak kostumnya. Keren banget sih itu pasti. Nah, menurut kamu gimana nih rasanya gitu ya jadi pengajar bisa ngebawa anak-anaknya mengikuti kejuaraan? Biasanya kan kalau itu kita sendiri ya yang menang gitu. Kalau ini kan kamu ngajarin orang tuh rasanya gimana? Yang pasti seneng banget sih karena bisa ngebawa nama sekolah keluar. Itu kan buat nama baik sekolah juga ya. Jadi ya seneng. Oke deh. Nah, ada nggak sih kesibukan kamu gitu ya selain ngajar, terus kamu mungkin lagi ngasih latihan, fokus latihan nari itu ada gak? Kalau untuk sekarang kesibukannya lagi ngelatih anak-anak buat ikut lomba di bulan November nanti. Oh, berarti nanti November bakal ada lomba Iya. lagi. Saja. Kalau tahu lombanya Jabodetabek. keren banget nih Liana. Nah, terakhir kali ya, menurut kamu nih yang paling berkesan kalau ngajarin anak-anak lo? Berkesan. Jadi waktu acara penampilan wisuda itu tuh aku suruh mereka buat bawain tari Betawi ondel-ondel yang gerakannya itu lumayan energik. Nah, berhubung sekolah aku ini MTS, jadi Islam banget lah ya istilahnya. Tapi di situ tuh di tengah-tengah tarian ada salah satu penari yang kerunya tuh lepas. Kalau lepas gitu kan itu maaf ya, itu kan soal MTS ya. Itu kira-kira apakah harus turun panggung gitu atau gimana? Jujur itu pertama kali juga sih buat aku karena sebelumnya belum pernah. Jadi aku juga sebenarnya kemarin lumayan panik karena takut gitu. Tapi ternyata dari pihak sekolah juga memaklumi, jadi aman-aman aja dan mereka bilang kalau ini memang profesional. Nah, tadi kita udah dengerin kisah-kisah inspiratifnya dari Liana nih. Dari mulai perjalanan dari dia sendiri sampai dia akhirnya ngajar gitu ya. Tapi keseruan kita nggak sampai di situ nih teman-teman. Kita bakal main game, apalagi kalau bukan Disorder. Gimana Liana, udah siap belum? Siap. Jadi nanti aku bakal kasih kamu pilihan, tapi kamu harus jawab cepet, gak boleh mikir sama sekali. Oke. Gimana, udah siap? Siap. Kita mulai aja kali ya teman-teman. Pertanyaan pertama, milih jadi spotlight di panggung atau jadi mentor di belakang layar? Jadi mentor di belakang layar. Kalau dikasih waktu free seminggu gak ngajar dan gak latihan buat lomba, mending staycation nih di villa yang adem dan hening atau ke pantai di Bali yang rame? Ke pantai rame-rame. Oke. Ngajar anak yang rame dan bawel banget atau anak yang pendiam banget? Anak yang bawel. Anak bawel. Kalau dikasih pilihan, mending tampil di TV nasional atau jadi juri lomba nari? Jadi juri lomba tari. Pilih tampil di depan artis favorit kamu atau tampil bareng artis favorit kamu? Tampil bareng artis. Mending nari dadakan pas acara keluarga atau disuruh nari depan gebetan? Di acara keluarga. Udah mulai bingung ya. Ayo, gak boleh bingung-bingung, harus jawab cepat ya. Kalau lagi stres, mending nari sampai lupa waktu atau rebahan sambil dengerin musik? Nari sampai lupa waktu. Kalau dikasih kesempatan, mending nari di luar negeri atau bikin sanggar tari sendiri? Bikin sanggar tari sendiri. Kalau kamu bukan penari nih, mau jadi guru anak-anak atau jadi seorang konten kreator? Content creator. Oke. Dimsum mentai original atau dimsum pedes banget? Dimsum mentai original. Battle dance lawan orang random atau battle karaoke bareng temen? Battle dance. Oke teman-teman, tadi Liana jawabnya lumayan cepet ya walaupun agak sedikit mikir. Tapi tetap gak apa-apa karena dia udah berhasil menjawab 11 pertanyaan dari Disorder. Oke, terima kasih nih Liana yang udah mau seru-seruan bareng aku sama teman-teman Five di rumah. Nah teman-teman, buat teman-teman yang di rumah,
kita bisa nih jadiin di Liana seseorang inspirasi dari yang tadinya ngajar nari, jadi yang apa sih, Belajar. personal gitu ya, nari buat dirinya sendiri sampai ngajar nari sendiri. Nah semoga juga teman-teman yang ada di rumah bisa ikutan berprestasi kayak Liana nih. Nah teman-teman makasih udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pasti makin seru. Tungguin di hari Senin jam 4 sore. Bye-bye. WIB, coba cek Tokopedia tiap tanggal 25